Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 yang sedang belajar di rumah? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 8 subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama IPS KD 3.3 dan 4.3 mengenai lingkungan dan mata pencaharian penduduk. Yang kedua Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 mengenai tokoh sebagai penyampai pesan dalam cerita. Serta yang ketiga PPKN-KD 1.3 hingga 4.3 mengenai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Langsung saja mari kita mulai yang pertama, lingkungan dan mata pencaharian. Pada dasarnya ya, manusia kan akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apa? Bekerja, yakni melakukan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata dalam memenuhi kebutuhan tersebut ada juga yang mempengaruhi, yakni pengaruh dari lingkungan fisik meliputi iklim, ketinggian, sumber daya alam, serta sosial meliputi komposisi penduduk dan kebudayaan yang berbeda-beda di tiap wilayah. Jadi perbedaan iklim, ketinggian tanah, sumber daya alam yang tersedia, serta faktor-faktor sosial ya, seperti komposisi penduduk. Ini contohnya penduduk yang berpendidikan tinggi atau penduduk yang berpendidikan rendah. Itu juga mempengaruhi ternyata ya. Dan juga kebudayaan setempat. Ternyata itu membuat mata pencaharian penduduk menjadi beragam ya, bermacam-macam. Mari kita bahas lebih lanjut. Di perkotaan, di perkotaan ya seperti kota kita tercinta ini memiliki jumlah penduduk yang padat ya. Wilayahnya sempit, penduduknya banyak hingga menjadi penduduknya itu padat. Sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran ya. Dari pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Ini contohnya ya, dibangun kantor-kantor sebagai pusat administrasi ya. Pusat administratif suatu kota itu ya ibu kota dari kabupaten atau kota tersebut tentunya kan ya. Sehingga banyak pekerja-pekerja yang bekerja sebagai pegawai kantor dan juga petugas keamanan. Kita lanjut di pedesaan. Pedesaan itu umumnya memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lingkungan yang asri ya. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Ya, sumber daya alam di desa itu contohnya apa? Tanahnya subur ya. Terus banyak juga apa namanya? Tanah vulkanis dari gunung berapi ya. Itu apabila digunakan untuk bercocok tanam, tanahnya menjadi subur. Oleh karena itu, orang yang tinggal di desa itu umumnya memilih bekerja sebagai petani ya, menggarap sawah, menggarap ladang ya, bercocok tanam dan mengolah hasil pertaniannya seperti itu. Kita lanjut di daerah tempat wisata ya. Daerah wisata kan banyak pengunjungnya ya. Pengunjungnya itu dari mana-mana, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, orang yang berada di sana, orang-orang penduduk sekitar tempat wisata itu pasti tergerak kan ya. Apa yang bisa saya jadikan uang dengan memanfaatkan yang ada apa yang terdapat di sana apa ternyata arus wisatawan dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, kegiatan yang mungkin mereka laksanakan itu dalam apa melakukan mata pencahariannya yakni mendukung pariwisata ya. Contohnya apa? Pemandu wisata atau tour guide ini ya. Ini biasanya
cuma bermodalkan ngomong-ngomong aja ya, dia dapat uang. Kalau bekerjanya bagus, nanti wisatawannya senang, dia bisa dapat fee, dapat tip, ya, dapat uang tambahan bahwa dia melakukan pelayanan yang bagus pada wisatawan. Juga ada pedagang ya. Pedagang apa? Pedagang oleh-oleh ya. Contohnya kalau di Pasuruan pedagang oleh-oleh khas itu apa? Pedagang bipang ya. Pasti dicari kok. Kalau orang berkunjung di suatu kota, pasti orang itu akan mencari apa sih yang khas di daerah situ. Tak terkecuali juga makanannya ya. Nanti dimakan juga buat oleh-oleh keluarga di rumah. Seperti itu ya. Juga perajin cenderamata. Ini ya, seperti aksesoris-aksesoris itu contohnya itu ternyata menghasilkan uang kalau kita buat ya dari bahan-bahan yang ada di dan berserakan biasanya itu ya tidak dimanfaatkan. Contohnya kalau di Kerapia ini kan banyak limbah kayu lah, itu bisa dimanfaatkan sebetulnya ya buat gantungan kunci, nanti dijual di pasar Poncol itu, di pasar Poncol kan pasar ini ya, kerajinan itu ya, nah itu bisa mendapatkan uang dan dengan cara yang tentunya khas hanya di Kerapia saja yang bisa seperti itu ya. Juga penyewaan ya, penyewaan kendaraan, juga penginapan di kamar, hotel, atau homestay seperti itu ya. Kadang-kadang rumahnya itu disewakan untuk wisata ya. Di daerah wisata itu sewa kamar murah sehari 200.000 untuk beberapa orang itu kan pasti dicari kan sama orang-orang ya. Orang wisatawan itu biasanya kan milih apa penginapan-penginapan yang murah, yang penting nyaman ya. Tidak ada hal-hal yang negatif, contohnya kalau ada ini serangga-serangga gitu kan nggak senang ya. Pokoknya tempatnya nyaman, tidak berisik, terus bersih, itu nggak apa-apa walaupun murah pasti diambil ya sama orang wisatawan-wisatawan yang budgeter itu ya. Terus perlengkapan wisata, contohnya kalau di daerah laut itu ya ada persewaan snorkeling, alat snorkeling, persewaan perahu itu ya. Itu kan juga bisa mendapatkan uang. Kadang-kadang nelayan itu kan sepi ya, ikannya lagi sepi atau flightnya lagi permukaan laut lagi naik, itu kan jarang ikan. Nah, mereka putar otak gimana ya bisa dapat uang tapi walaupun tidak dengan cara mencari ikan, ternyata bisa dengan cara apa? Menyewakan perahu mereka untuk mengantar wisatawan pergi ke pulau atau melihat ikan di tengah, seperti itu ya. Terus di daerah industri, kalau di daerah industri ya contohnya di Bangil itu, di Pir itu kan ya, penduduk-penduduk sekitar kan ini ya umumnya bekerja di pabrik itu ya, sebagai buruh pabrik ya. Selain itu kan tidak semuanya juga ya, tidak semuanya juga, ada juga yang mikir kan ya, kalau bekerja di pabrik, semuanya bekerja di pabrik, siapa yang menyiapkan makanan lah? Tentunya ada penjual makanan, penjual mie ayam ya, nanti atau nasi goreng untuk pekerja-pekerja pabrik ini yang lapar apabila pada waktu istirahat itu ya. Juga kebutuhan sehari-hari kan mereka juga punya rumah tangga ya, keperluan rumah tangganya juga harus tetap dipenuhi. Jadi ada orang-orang yang mendirikan toko sembako. Serta rumah kos. Ini biasanya kalau tenaga apa pekerja pabrik yang dari luar kota itu kan bingung ya mau tinggal di mana. Nah, penduduk sekitar pabrik-pabrik industri itu mereka menyulap rumahnya menjadi rumah kos ya seperti itu. Kita lanjut
pembahasan kedua bahasa Indonesia yakni tokoh sebagai penyampai pesan dalam cerita. Dalam teks fiksi, pada pembahasan sebelumnya ya, di pembelajaran 2 itu, teks fiksi sebenarnya mengandung pesan, yakni amanat, ya, yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca cerita. Jadi teks fiksi itu kan teks buatan ya, teks yang rekaan dan tidak nyata. Tapi ada pesan tertentu ya yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi tidak semena-mena baca terus tidak berguna seperti itu ya, tapi ada nilai-nilai pesan moral yang kita akan dapat apabila kita membaca teks tersebut ya. Pesan tersebut dapat berupa nasihat dan keteladanan sikap. Ini ya, tokohnya itu melakukan apa, terus seumpama gagal terus kira-kira harusnya gimana, kan seperti itu ya. Itulah yang kita petik, nanti kita internalisasikan ke dalam kehidupan ya. Terus identifikasi pesan, bagaimana sih cara kita untuk mencari pesan itu atau amanat itu ya, yakni melalui tokoh dalam cerita. Ya, dari apanya? Dari perkataan ya, dari perbuatan ataupun dari pikiran tokoh. Seumpama perkataannya, aku akan menguasai daerah ini semua, apapun caranya, walaupun cara itu akan melukai semua orang, seperti itu. Itu kan menandakan bahwa perkataan orang yang jahat, berarti tokoh tersebut melakukan kegiatan yang perbuatan yang jahat. Ataupun perbuatan, contohnya ini, ada seorang tokoh memberikan racun kepada tokoh lain. Itu kan bisa diidentifikasi bahwa tokoh tersebut adalah tokoh yang jahat. Ataupun pikiran tokoh. Jadi pikiran tokoh itu biasanya tidak diucapkan ya, tapi dengan cara narasi yang ada di suatu cerita. Contohnya dalam ini, contohnya teksnya ya, dalam hati. Aku akan menguasai rumah orang tersebut. Terus titik ya. Berarti tandanya tokoh tersebut memiliki pemikiran yang jahat ya. Terus yang bisa kita peroleh ada dua ya. Ada watak positif dan watak negatif. Watak positif itu contohnya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sedangkan watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Watak positif ini harus kita contoh ya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan watak negatif itu jangan kita contoh, kita buang ya, kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh sebuah teks fiksi yang berjudul Ayam dan Rubah. Kalian pause dulu ya videonya, kalian baca, nanti kalian identifikasikan apa sih yang menjadi amanat atau pesan pengarang pada kita sebagai pembaca. Di pause dulu ya. Baik, kita lanjut di pembahasan ketiga yakni keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Perbedaan individu. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi, di sini manusia itu tidak ada yang diciptakan sama. Walaupun orang itu kembar, pasti ada perbedaannya. Ya, kenapa? Karena manusia itu diciptakan memang berbeda-beda. Ya, terus perbedaan individu itu antara lain mencakup pada jenis kelamin ya, yakni pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan, hanya dua ya. Terus warna kulit. Kalau kita itu warna kulitnya sawo matang ya. Ada juga warna kulit yang kuning langsat, ada yang putih, ada yang hitam ya.
Semuanya itu memang benar-benar diciptakan. Terus yang ketiga adalah jenis rambut. Jenis rambut ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting, seperti itu ya. Terus tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, seperti itu ya. Terus bentuk wajah, ada yang contohnya oval, ada yang kotak, ada yang lonjong, dan lain sebagainya. Juga berat badan. Berat badan itu ada yang kalau gemuk kan pasti berat ya, tapi kalau tidak gemuk kan nggak begitu berat. Tuh contohnya. Semuanya itu benar-benar terjadi ya, perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak boleh menyalahkan, menjelekkan, merendahkan. Itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena hal-hal tersebut tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila ya. Negara kita itu kan berdiri dengan kesepakatan bahwa semuanya bersatu, walaupun perbedaannya sangat tajam tentunya ya. Ada yang kulitnya hitam dari timur itu ya, ada yang kulitnya sawo matang dari Indonesia Tengah dan Barat. Semuanya menepikan yang namanya perbedaan untuk bersatu mendirikan negara yang berdaulat, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita harus bersyukur ya, perbedaan-perbedaan itu menjadi harus kita jadikan instrumen untuk saling bersatu, bukan justru malah memecah belah persatuan kita. Seperti itu ya. Ini ya, perbedaan individu adalah pemberian Tuhan yang wajib disyukuri ya. Walaupun kulitnya hitam seumpama ya, ya nggak apa-apa kan, semuanya kan punya keindahan masing-masing, semuanya kan bisa ganteng atau cantik sesuai versi dirinya masing-masing ya. Tidak usah menghina, seumpama kulitnya hitam, rambutnya keriting, nggak apa-apa, it's okay kan ya. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan, kita harus menyukurinya ya. Terus bagaimana sih wujud untuk saling menghargai perbedaan-perbedaan tersebut agar tetap solid dan tidak terpecah belah? Yang pertama adalah menjalin kerjasama pada semua orang ya. Semua orang itu bisa kok diajak kerjasama ya. Seumpama kerjasama dalam membersihkan kelas. Kan tidak melulu harus suku Jawa, suku Madura kan enggak ya. Harus kita gotong bersama-sama. Tanggung jawab bersama untuk membersihkan kelas. Yang kedua adalah berteman tanpa memandang fisik. Seumpama temannya masih pendek atau masih apa ya, masih ataupun kulitnya itu hitam, ya kulitnya agak gelap dari kita, itu nggak apa-apa kan ya. Tidak ada syarat untuk berteman, semuanya harus diterima sebagai teman yang baik ya. Dan juga tidak merendahkan fisik dan kemampuan seseorang ya. Fisik dan kemampuan, kalau penghinaan pada fisik kan bisa dituntut loh ya, hati-hati, bisa dituntut di mata hukum. Juga kemampuan seseorang. Bisa jadi teman yang mungkin dihina itu, yang dibully itu sekarang memang kemampuannya terbatas ya. Tapi kan roda tetap berputar. Mungkin dia terpacu, dia belajar dan mengalahkan semuanya yang mengolok-ngoloknya. Kan itu juga bisa terjadi ya. Tentunya kita tidak boleh saling menghina ya. Itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya pembelajaran kita hari ini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.